Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Sekali lagi, saya membayangkan sebagai orang hukum sulit bagi penyelidik dan penyidik terutama untuk mengkonstruksikan ini kasus apa sesungguhnya. Dibilang menyebarkan berita bohong, versi aslinya kita tidak tahu, menyebarkan kebencian yang berbau sara, yang saranya siapa, yang suku siapa, agama siapa, ras siapa, golongan siapa. Mau dikatakan penistaan agama, apakah mubahalah itu adalah penistaan? Itu soalnya. Kecuali kita mendapatkan solid information mengenai ijazah itu. Jaksa dengan hormat, Anda dan saya sama sepenegak hukum. Anda kan nanti habis ini mau menuntut, saya harus membela. Bagaimana, apa yang Anda mau tuntut, ijazah aslinya nggak ada? Artinya tidak dibenarkan Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, harus dibebaskan karena tidak ada kebohongan dan tidak juga nggak ada keonaran. Lalu untuk apa dia ditahan? Untuk apa dia diadili? Di saat itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya, ini kurang ajar. Nah, kalau bahasa Bang ini kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa aneh nih? Aneh. Gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Kuasa hukum penggugat tak bakal hadiri sidang perdana. Tim kuasa hukum Bambang Tri Mulyono selaku penggugat Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinuddin mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Bambang melalui penasihat hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Kozinuddin mengungkapkan gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut karena saat ini kliennya telah berstatus sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Bambang sejak 14 Oktober 2022 menjalani masa tahanan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Atas dasar tersebut, Kozinuddin berujar bahwa sulit bagi timnya untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Untuk diketahui, gugatan itu semula didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan itu khususnya ditujukan kepada Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri rencananya akan menggelar sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadwal tersebut telah disepakati oleh kuasa hukum Bambang Tri bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Komisi Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku tergugat. Kesepakatan itu terbentuk saat sidang pertama ditunda oleh Majelis Hakim karena para kuasa hukum tergugat tidak membawa dan melengkapi surat keterangan kuasa pada Selasa 18 Oktober 2022. Gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Kuasa hukum penggugat tak bakal hadiri sidang perdana.
Tim kuasa hukum Bambang Tri Mulyono selaku penggugat Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinuddin mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena Bambang melalui penasihat hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Kozinuddin mengungkapkan gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut karena saat ini kliennya telah berstatus sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian. Bambang sejak 14 Oktober 2022 menjalani masa tahanan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Atas dasar tersebut, Kozinuddin berujar bahwa sulit bagi timnya untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Untuk diketahui, gugatan itu semula didaftarkan Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan itu khususnya ditujukan kepada Jokowi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri rencananya akan menggelar sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadwal tersebut telah disepakati oleh kuasa hukum Bambang Tri bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Komisi Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku tergugat. Kesepakatan itu terbentuk saat sidang pertama ditunda oleh Majelis Hakim karena para kuasa hukum tergugat tidak membawa dan melengkapi surat keterangan kuasa pada Selasa 18 Oktober 2022.